Selamat pagi sahabat Hobi Farmer. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan penanaman atau penguburan benih kopi yang sudah kita siapkan ke bedengan yang sudah kesiapan beberapa waktu yang lalu. Sudah dikasih pupuk, sudah dikasih jenis insektisida lain, Puradan, ya, antisipasi hama-hama yang akan memakan benih kopi yang sudah kita tanamkan nantinya. Kemudian untuk benih kopi ini sendiri sudah mengalami 2 kali sortir ya. Yang pertama ketika dia masih merah, biji kopi yang merah, buah kopi yang masih merah yang mengapung itu kita pisahkan, tidak kita jadikan bibit, karena biasanya yang mengapung itu salah satu atau kedua-duanya itu sudah bolong oleh semut, jadi dia akan mengapung, dan ketika dijadikan bibit dia tidak akan sempurna, bahkan tidak akan hidup. Kemudian yang kedua, setelah pengelupasan kulit merahnya, kulit terluar, ini sudah dapat seperti ini, kita keringkan sebentar di sekitar 1-2 jam. Setelah itu kita rendam kembali benihnya untuk melakukan penyortiran. Biji kopi yang yang lolos terendam yang tadi, kita lakukan penyaringan setelah benih seperti ini. Yang mengambang juga akan kita pisah, yang ini kita bisa tetap kita gunakan untuk bisa untuk dijual atau untuk bubuk kopi. Jadi benih kopi yang kita dapatkan ini benar-benar benih kopi yang sudah berkualitas, yang sudah kita lakukan penyortiran, beberapa kali penyortiran. Setelah itu tadi malam benih kopi ini juga sudah kita rendam dengan jenis obat semut ya, Regen dan Puradan yang sudah kita tumbuk halus ya, dengan harapan pada kulit arinya ini hama yang akan memakan ini tidak akan dimakan oleh hama di dalam tanah ini, karena sudah tercampur Regen dan Puradan. Jadi mudah-mudahan dengan beberapa kali penyortiran dan antisipasi obat-obat yang lain, tumbuhnya bisa sampai 90-95%. Ini kita kurang lebih sekitar 5.000 biji ya, 5.000 biji. Mudah-mudahan nanti hidup semua, bisa kita gunakan untuk pembibitan, penggantian pohon-pohon yang sudah mati dan lain sebagainya, atau pembukaan lahan baru. Untuk di daerah sana kita sedang membuka lahan baru, membutuhkan banyak bibit tanaman. Begitu saja teman-teman, kita lihat bagaimana cara kami lazimnya untuk penanaman ini sendiri. Penggambaran ada yang cuma ditabur seperti ini ya teman-teman. Kita lihat metodenya, ada yang cuma ditabur seperti ini kemudian ditimbun, ada. Tapi untuk kita sendiri tidak menggunakan metode yang dihambur seperti ini kemudian ditimbun, tapi kita menggunakan mistar bambu ya. Ini kurang lebih 3 jari kita gunakan seperti ini. Tunggu ya teman-teman, kita gunakan mistar jari seperti ini. Ini 3 jari, kurang lebih 5-7 cm ya lebarnya. Kemudian kita tekan, karena ini tanahnya sudah subur, sudah lembut, jadi mudah membentuk ya. Jadi kita tekan seperti ini, kemudian ini balik seperti ini. Nah, jadi dia akan membekas seperti barisan seperti itu, dia sangat lurus ya. Kemudian benih yang sudah kita siapkan ini kita letakkan seperti ini ya, bukan seperti ini. Kita letakkan posisinya seperti ini teman-teman. Nih, seperti ini, bukan seperti ini. Nah, bukan menghadap ke atas, tapi bagian garis bawahnya ini menghadap ke bawah. Kemudian apakah misalnya kalau dia seperti ini, benih kopinya tetap tumbuh? Ya tetap tumbuh, tapi direkomendasikan seperti ini. Makanya kalau kita hambur, kita tidak tahu apakah nanti kopinya itu menghadap ke atas atau ke bawah. Tapi kalau seperti ini, dapat dipastikan hampir semua biji kopi itu menghadap ke bawah. Memang terlihat seperti ribet, sangat lambat ya, tapi tidak apa-apa. Untuk mendapatkan bibit kopi yang berkualitas, kita lakukan yang terbaik ya. Jadi setelah itu kita tanam ya, kurang lebih 1 jari ya, atau lebih lebar lagi 3 jari juga lebih boleh ya, seperti itu. Nih, jadi kita letakkan 1, 2, ini biasanya kita 1 jari. Terus nanti ini bisa kita timbun ya, kita timbun pakai tanah baru, atau pakai bilah bambu ini juga boleh, seperti itu. Jadi seperti ini teman-teman, tumbuhnya sangat bagus nantinya, dia akan tersusun rapi. Kemudian antisipasi kalau kita hamburkan, kita tidak pernah tahu ya apakah nanti dia akan berdempetan, akan saling tindih dan yang lain sebagainya. Tapi kalau seperti ini, tidak mungkin dia akan berdempetan atau saling tindih kopinya ya. Jadi tumbuh lurus, walaupun seandainya nanti terlambat pemindahan ke polybag, dia tetap benihnya tetap subur dan bagus ya. Kalau dia saling berdempetan, tertimpa seperti itu, seperti ini, ketika kita terlambat memindahkan ke polybag ya, mungkin salah satu
sebagian dari ini tidak akan tumbuh dengan sempurna karena jaraknya terlalu dekat bahkan saling timpah. Jadi seperti itu teman-teman. Untuk mendapatkan bibit nantinya kopinya tumbuh dengan bagus itu bisa dilakukan seperti ini. Sekali lagi cara ini sangat lambat ya, tapi tidak apa-apa karena ini untuk tanamannya untuk kita pribadi dan untuk mendapatkan hasil yang berkualitas kita lakukan seperti itu. Oke, silahkan menyaksikan.